Mengapa para teolog sebaiknya, saya bilang ini sebaiknya, bukan seharusnya, saya menulis kata sebaiknya belajar filsafat. Why? Why theologian should study, should learn philosophy? Why? Ya, mengapa kita perlu mempelajari filsafat? Sebenarnya ya kalau marilah kita bahas, saya berasumsi bahwa filsafat itu adalah pelayan teologi. Filsafat itu ada demi teologi. Kita berasumsi seperti ini. Saya lah, minimal saya. My assumption is philosophy is ancilla theology. Filsafat itu ada untuk teologi. Sebab kalau filsafat ada hanya untuk filsafat, nothing, tidak ada gunanya. Ya, hanya pemuasan, logika, pemikiran, ide-ide. Tapi tidak untuk, kalau hanya untuk pemuasan humannya, manusia, hanya untuk manusia bisa mengungkapkan capability-nya, potensinya, produksinya. Kalau hanya begitu, untuk apa? Ya, dan itu meleset dari kehendak Tuhan, dari maksud Tuhan. Allah menciptakan manusia berfilsafat untuk apa? Untuk menjadi orang bijaksana dalam konteks hidup bermasyarakat, bergereja, bernegara, berkomunitas, berkeluarga. Tujuannya apa? Demi memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan hanya berhenti di ilmu, tetapi kita semua jangan bahwa filsuf apapun di dunia ini kebanyakan telah berkontribusi membangun masyarakat. Ya, misalnya pandangan Plato tentang politik telah banyak mempengaruhi banyak negara untuk kontribusi filsafat Plato, Socrates dalam mengatur negara telah banyak berkontribusi. Jadi nggak negatif, jangan lihat filsafat itu negatif. Ya, tidak. Tetapi hanya sifatnya mengatur. Sama dengan sains. Sains itu secara positif itu demi kebaikan manusia supaya manusia memuliakan Tuhan. Sederhananya seperti itu. Sains apapun sebenarnya demi kebaikan manusia supaya manusia memuliakan Tuhan. Demikian pula filsafat. Ya, mari kita singkat saja. Filsafat adalah pengetahuan yang paling dekat dengan teologi, menurut saya. Dan itu pun kita tahu bersama-sama dari sejarah filsafat dan sejarah teologi. Kalau kita mensejajarkan antara teologi, science, and philosophy, maka teologi akan lebih dekat, memang bukan akan, lebih dekat hubungannya dengan filsafat. Ya, daripada science. Kenapa? Ya, karena pertama secara historis, saya mengacu pada sejumlah sumbangsi atau sumbangan para teolog abad pertengahan yang juga adalah para filsuf abad pertengahan. Anselmus, Thomas Aquinas, Agustinus, Peter Lombard, banyak lagi yang lain. Di mana mereka telah berteologia dan berfilosofi. Kenapa? Karena pada masa itu, dunia pada masa itu sangat tertarik, sangat suka belajar teologi. Dan itu keperluan konteks waktu itu. Sangat suka mempelajari filsafat, maksud saya seperti itu. Dan bersyukur
di satu sisi, filsafat diajar oleh para teolog. Maka muncullah istilah filosofi ansilah teologi. Muncullah istilah-istilah filsafat yang digunakan oleh para teolog menjelaskan tentang kebenaran teologis. Ya, tidak semua kita aminkan, tidak semua. Namun banyak hal yang kita perlu aminkan. Apalagi Agustinus, Bapak Gereja. Pemikiran-pemikiran Agustinus yang filosofis, yang teologis, telah mempengaruhi para pendeta, para pastor, para pelayan gereja selama berabad-abad. Mempengaruhi gereja abad 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow. Agustinus, Anselmus, dan teolog-teolog lain mempengaruhi gereja, menjaga gereja selama 5-6 abad. Dan luar biasa Tuhan pakai mereka. Mulai abad 11, abad 12, banyak faktor, diantaranya karena salah menggunakan filsafat Aristoteles, khususnya oleh kelompok sofistik, ya, yang terlalu mengedepankan filsafat pembuktian dari Aristoteles, silogisme Aristoteles. Akhirnya banyak teolog atau filsuf yang kemudian semakin menjauh dari Alkitab. Berbarengan dengan itu pula, bangkitlah perilaku amoral para pemimpin gereja masa itu, abad 12, abad 13, abad 14. Dunia makin gelap. Ya, makin gelap karena perilaku gereja, Pak. Tadi tambahan lagi Pak Reksen. Kalau kita memperhatikan justru abad pertengahan kedua. Karena abad pertengahan pertama itu abad 6, 7, 8, 9, 10, 11 masih oke, Pak. Dunia gereja ini masih banyak, masih terangnya masih kuat terangnya, Pak. Tapi abad 12, 13 ngeri dan jijik, Pak. Apalagi sistem kepausan. Ya, tindakan amoral para pemimpin gereja. Kalau Bapak saksikan film Agustinus, film sejarah, ini tulisan buku-buku membahas mengenai justru perilaku kotor pemimpin gereja. Ya, jadi memang dunia ini dikotori oleh kekristenan, Pak. Makin betul. Coba, mengapa abad pertengahan disebut the Dark Ages? Mengapa abad pertengahan disebut abad kegelapan? Banyak faktor. Salah satu faktornya karena kebenaran gereja menentukan dunia. Dan dunia ilmuwan tidak boleh menghasilkan atau membuat temuan-temuan inovatif sains yang berbeda dengan pendapat gereja. Ya, seperti Galileo Galilei, Kopernikus, beberapa tokoh, beberapa ilmuwan, dihukum gereja, Pak, dihukum gereja karena menghasilkan ilmu yang berbeda pendapatnya dengan gereja, dan mereka dikucilkan dan bahkan dihukum. Maka tidak heran memang gereja, mereka kekristenan lah yang membuat dunia ini semakin gelap. Ya, oke. By the way, kita kembali kepada poin pertama, bahwa memang teologi itu sebenarnya secara normal itu paling akrab dengan filsafat. Apalagi membahas mengenai objek penelitian. Objek penelitian teologi dan filsafat banyak agreement, banyak persetujuan. Kalau sains kan objek penelitiannya kan objek benda, materi. Para ilmuwan kan meneliti materi. Maka
objektif itu pada materi. Sedangkan filsafat tidak pada materi. Demikian pula teologi. Teologi meneliti tidak hanya materi, melainkan juga non-materi. Filsafat itu non-materi. Teologi juga tidak hanya materi, melainkan juga non-materi. Nah, di sinilah mengapa filsafat dekat dengan teologi. Ya, selain sejarah dialog filsafat dengan teologi pada abad pertengahan, juga pada era reformasi, para teolog reformator mempresentasikan kebenaran teologi mereka dalam bingkai-bingkai filosofi. Kenapa? Karena dunia waktu itu menuntut filosofi. Kamu tolong jawab pertanyaan saya. Nah, seperti itu. Maka para teolog menaruh kebenaran biblikal itu dalam bingkai-bingkai filosofi, termasuk istilah-istilah filsafat yang digunakan tanpa menggerus atau tanpa mengurangi, mengurangi bobot kebenaran Injil. Tuh. Nah, yang kedua, mengapa kita perlu mempelajari filsafat? Karena filsafat itu jantung dari semua ilmu pengetahuan. Baguslah kita mempelajari jantung semua ilmu pengetahuan. Yang seperti ini, philosophy of law, philosophy of education, philosophy of economic, philosophy of culture, philosophy of religion. Jadi di dalam setiap entitas, setiap ilmu ada filsafatnya. Dan itu yang namanya jantung daripada ilmu-ilmu tersebut. Ilmu-ilmu tanpa jantung, ya bagi saya bukan ilmu lagi. Mengapa orang begitu gampang memperalat ilmu demi kepentingan kejahatan? Kenapa? Karena kehilangan filosofinya. Itu poinnya. Nah, filsafat jantung dari semua ilmu pengetahuan, maka dia lebih akrab dengan teologi. Kalau kita mempelajari filosofi dan menemukan setiap ilmu ada filosofinya, maka ini merupakan satu jembatan yang sangat efektif untuk kita menyajikan kebenaran kepada dunia yang dikuasai oleh sains. Karena toh juga sains ini dilandasi dan dipilari oleh pilar-pilar filosofi. Selanjutnya, mengapa kita perlu mempelajari filsafat? Ya, karena namanya core business science itu adalah filosofi. Kalau mau ditanya, kejar filosofi, hanya sampai pada filosofi, akhirnya kepada titik unknown, tak dikenal. Ditanya, nggak tahu. Nah, teologi menjawab, kejenuhan filosofi itu hanya dapat dijawab oleh teologi. Sama juga dengan kejenuhan sains. Memangnya para ilmuwan sudah meneliti kedalaman laut seluruh dunia. Seluruh dunia diteliti oleh para ilmuwan. Sampai setiap jengkal di bawah dasar laut. Omong kosong. Nggak ada. Para ilmuwan menguasai lautan. Menguasai dalamnya satu pohon pun tidak dikuasai. Karena itu ilmuwan bukan penguasa. Ya. Dan saya sudah bahas ya di sejumlah materi mengenai kehampaan sains, di mana blind spot atau ya butanya sains nggak bisa ngomong. Banyak hal yang sains nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa komen. Saya nggak bisa menyampaikan sesuatu. Why? Because the limitation. Batasan mereka. Batasannya itu pada apa? Pada mata mereka, pada instrumen mereka,
pada teori mereka, pada metode mereka terbatas. Ya, dan teologi menjawab. Ya, teologi bisa menjelaskan lebih jauh. Sains, hanya sains Kristen akan berkata demikian. Ya, kami mempelajari bukti-bukti adanya Allah. Karena adanya ciptaan. Bukti-bukti adanya Allah. Tapi Allah yang mana? They don't know. Mereka nggak tahu. Tetapi Alkitab memberitahu. Allah yang mereka sebut bukti-bukti Allah. Lewat alam. Gejala alam. Fenomena alam. Ada sesuatu yang namanya maha di atas alam. Dan dialah, orang Kristen mengatakan, ilmuwan Kristen mengatakan, dialah Allah. Tapi Allah yang mana? Hanya bisa diterangkan oleh teologi. Allah yang berpribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu. Oke, yang ketiga. Filsafat adalah cara jelas untuk membangun suatu pengertian yang jelas. Ini filsafat sangat menolong kita. Khususnya untuk apa? Pertama, mendapatkan penjelasan. Kenapa begini? Karena setiap manusia setidaknya telah terbentuk cara pikir filosofis yang sederhana. Walaupun seseorang tidak belajar filosofi, bahkan tidak belajar sampai tingkat SMA atau secondary school, bahkan hanya tidak belajar sampai primary school, tapi sebenarnya dia mendapatkan pembelajaran itu di masyarakat, termasuk mengenai cara pikir bijaksana, hikmat, filosofi, ada pada setiap orang, hanya nggak teratur, tapi ada. Nah, maka menjelaskan kebenaran kepada orang-orang yang sudah memiliki cara pikir jelas, itu sangat menolong. Karena itu belajar filsafat, apalagi kalau ditambah belajar filsafat. Filsafat itu adalah kendaraannya Injil. Dengar baik-baik supaya Bapak Ibu jangan salah paham dengan saya. Saya tidak mengagung-agungkan filsafat, tetapi saya mengatakan bahwa filsafat itu adalah kendaraannya teologi. Mari kita membuat teologi kita lebih cepat tersebar, diajarkan. Gunakanlah filosofi. Coba buat studi historis. Para teolog-teolog yang membangun teologi mereka dengan kerangka pikir filosofi. Seperti yang terbaca pada tulisan-tulisan mereka. Wow, pengaruh mereka, bahkan beberapa teolog Amerika menjadi sumber rujukan studi sosiologi agama oleh Amin Rais. Saya membaca sejumlah buku tokoh-tokoh di Indonesia yang mengambil studi doktor di Amerika, maka mereka membaca buku-buku dan menjadikan rujukan artikel tulisan mereka teolog Kristen di abad-abad sebelum mereka. Wow, jadi sangat berkontribusi, termasuk bagaimana kita memproklamasikan Injil kepada dunia yang memang akrab berfilsafat. Contohnya Paulus, pada waktu Paulus ke Athena, dan dia masuk ke kota Athena, yang masyarakat Athenanya itu akrab berfilsafat. Hobinya berfilsafat. Maka waktu itu Paulus menyampaikan kebenaran firman Allah, Injil Yesus Kristus, dengan kerangka bingkai filosofis. Sehingga sangat tepat guna. Nah, jadi mengapa kita perlu belajar filsafat? Sudah banyak tokoh, banyak sekali. Dan nampaknya Bapak Ibu, kalau Indonesia dibangun oleh sains, hancurlah Indonesia. Kalau Malaysia, kerajaan Malaysia dibangun oleh sains, hancurlah Malaysia.
Negara-negara yang kuat dibangun oleh filsafat. Ya, negara-negara yang kuat dibangun oleh filsafat. Termasuk filsafat Pancasila yang menopang bangsa Indonesia. Ini contoh. Nah, kalau kita baca filsafat, berarti kita juga sangat kontributif gitu loh untuk tidak hanya membangun masyarakat Kristen dengan teologi, tetapi juga membangun masyarakat lebih luas dengan filosofi, dengan kebijaksanaan. Ya. Yang keempat, filsafat adalah cara atau jalan yang sangat efektif melatih kecakapan berpikir. Menurut saya, matematika juga adalah cara yang disediakan Tuhan melatih kecakapan manusia berpikir. Matematika. Jangan bilang itu matematika itu adalah karya para ilmuwan. Oh, indah. Itu cipta Tuhan memberikan hukum matematika dan menciptakan manusia sebagai manusia yang mampu menghitung. Ya, jangan takabur. God created human being sebagai being manusia yang memiliki kecakapan menghitung, membagi, dan mengurang dan menjumlah. Oke, ini ya. Jadi kecakapan, apalagi filosofi, cara yang efektif membuat manusia, melatih manusia berpikir cerdas, berpikir tajam, berpikir efektif, berpikir efisien, berpikir produktif, berpikir inovatif. Ya, apa yang terjadi kalau seorang pelayan gereja tidak ada inovasi, tidak ada produksi, tidak ada critical thinking, ya hanya amin, 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 amin. Lalu penyesat datang, amin, amin, amin. Kan tidak mungkin. Kita harus, dan filsafat itu memang bukan firman Allah. Filsafat is not God's word, but philosophy is God's way. No. Filsafat itu adalah salah satu cara untuk memikirkan kebenaran Allah. Salah satu cara untuk memikirkan kebenaran Allah. Maka muncullah seperti Thomas Aquinas punya gagasan mengenai the existence of God. Keberadaan Allah yang dapat diketahui melalui cosmological argument, ontological arguments, dan teleological argument. Ya, seperti itulah. Dan kalau kita kan kuliah seperti sekarang ini, kita kan juga melatih cara berpikir. Kita not only we having knowledge, but also God allows us to be trained. Allah mengizinkan kita dilatih. Apanya? How to think. How to think. Dan ada satu mata kuliah saya yang memang mata kuliah ini saya ciptakan sendiri. Sejak saya menjadi rektor I3, saya menciptakan teori berpikir teologis. Nggak hanya logis, tapi teologis. Jangan juga hanya teologis. Terlalu nggak logis, nggak mungkin. Tetapi logis ini adalah hukum berpikir Allah. Kalau hanya hukum berpikir manusia, ada logisnya, tapi itu bagian kecil daripada hukum berpikir Allah. Karena hukum berpikir manusia yang logis ini terbatas. Ya, maka dia mengatakan yang tidak terlihat tidak ada. Itu karena terbatas. Yang unseen is not existent. Nggak ada keberadaannya. Enggak.
Tapi kalau kita, yes, even though I can see, ya, even though saya tidak melihat, but I believe that is, bahwa dia ada. Jadi itulah. Ya, mari kita melihat, melatih. Saya, ya Bapak Ibu, ini yang sedihnya. Banyak orang kuliah, master, doktor, hanya getting knowledge. Dan berkata, oh praise the Lord, banyak pengetahuan baru, new knowledge. Itu banyak, itu gampang didapat dari Google saya kan, dari banyak buku. Tapi yang sukar diperoleh yaitu the way of thinking. Sharp thinking process. Bagaimana berpikir cerdas, berpikir kritis, berpikir analitis. Nah, ini yang perlu dibiasakan. Terlebih berpikir yang Tuhan pikirkan dan berpikir cara Tuhan berpikir. Itulah teologi. Kalau saya mengatakan teologi itu apa sih? Mari berpikir tentang Tuhan berpikir. Dan mari menjelaskan kebenaran sebagaimana Tuhan memberitahukan. Itulah teologi. Dan itu tentang apa? God's thought, pikiran Tuhan. Ya, saya tidak boleh menyampaikan my thought, but I should tell about God's thought, pikiran Tuhan. And in the Bible, kita menemukan God's thought in the Bible. Tidak ada pikiran Tuhan di luar Alkitab. Khususnya pikiran tentang Tuhan pribadinya. Tapi kalau pikiran tentang ciptaan Tuhan, ada di luar Alkitab. Pikiran tentang ciptaan Tuhan ada di luar Alkitab. Alam, semesta, pohon, rumput. Lalu Mazmur mengatakan tentang cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Oh, berarti lewat alam, lewat sains, orang berteologi memberitakan perbuatan tangannya. So, ini yang keempat, melatih. Dan saya berharap Tuhan izinkan saya terus melatih berpikir teologis, berpikir biblical, berpikir filosofis, berpikir saintifik, supaya menjadi main pikiran yang terlatih, memiliki pikiran yang terlatih. Pikiran yang terlatih itu menjadi alat kebenaran yang efektif. Ya, menjadi alat kebenaran yang efektif. Kalau pikiran kita nggak terlatih, sorry ya, jangan salah paham. Hamba-hamba Tuhan yang tidak berpendidikan, tetapi dipakai Tuhan dalam pelayanan, mereka banyak meninggalkan buah-buah pelayanan. Seperti gereja, ladang misi, dan cara hidup. Tapi mereka tidak mewariskan cara pikir. Mereka tidak mewariskan pemikiran yang jangka panjang, yang tidak bisa terhapuskan. Orang-orang yang berpendidikan lalu berkhotbah, seminar, ceramah, tulis buku, artikel, maka warisan berpikir mereka seperti warisan berpikir Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yakobus, Agustinus, tokoh-tokoh reformator, teolog-teolog yang sehat. Wow, pikiran mereka terwariskan ke gereja dari abad ke abad. Kenapa? Karena pikiran mereka terlatih. Dan studi itu adalah salah satu cara melatih cara berpikir. 5, bukan 4. Sekarang 5. Filsafat suatu cara untuk membongkar pemikiran dan keyakinan yang palsu. Menurut saya, Bapak Ibu, dengan saya belajar filosofi, saya bisa membedakan pendapat-pendapat orang yang palsu, pendapatnya ngarang-ngarang,
pendapatnya subjektif, pendapatnya ya tidak sincere, pendapatnya lemah. Dan karena kita diperkaya oleh filsafat. Saya berdialog dengan orang-orang yang berbeda agama dengan saya. Saya tidak menggunakan teologi saya, belum. Saya baru menggunakan filsafat. Kenapa? Karena filsafat itu bahasa umum. Saya bisa bicara dengan orang Islam, Hindu, Buddha, mereka tidak marah saya. Karena I'm talking about the philosophy also. Mereka punya pendapat tentang filsafat juga sama. Aristoteles, they are talking about Aristoteles. And I myself talking about Aristoteles. Dan sama. Nah, saya mendialogkan atau mencermati pemikiran teologi agama mereka, tidak dalam rangka menista atau merendahkan, tidak. Saya mengkritisi atau mempertanyakan, bertanya secara filosofis yang bagi saya mereka sukar menjawab. Maka, dan ini bukan hanya ide begini, tapi sudah menjadi pengalaman saya berdialog lintas agama sejak 18 tahun yang lalu, level dialog nasional dengan pedebat-pedebat agama lain. Ya, dan saya memang hanya berfilsafat. 5. Filsafat adalah suatu cara yang kembali ke ini 5, poin 5. Kita bisa melihat kepalsuan ajaran di gereja masa kini. Tidak perlu pakai teologi. Filsafat saja kita sudah bisa membedakan. Ini Injil palsu, Injil palsu. Kita bisa membedakan Injil palsu justru dengan bantuan filsafat yang kita pelajari. Ini palsu. Pseudo gospel. Ini pseudo church. Ini pseudo teologi. Kita bisa karena filosofi. Oke, ini tambahan. Nah, yang keenam, filsafat adalah suatu cara menolong untuk kita berdiri teguh pada pengakuan yang teguh. Saya masih ingat Martin Luther di Worms, tatkala dia dihakimi dan diminta untuk menyangkal tesis-tesisnya, menyangkal karya-karyanya karena bertentangan dengan gereja Roma Katolik waktu itu, dengan Paus waktu itu. Dia berkata, di sini aku berdiri. Ini filosofi sekali. Here I am, I stand. Here I am, di sini aku ada. Here I stand, di sini aku berdiri. Apa? Pendirian filosofis. Ya, bukan Paulus, Martin Luther. Martin Luther. Saya masih kepengen mengunjungi kedua kali tempat dia memberikan pernyataan itu. Di sini. Dan dia pernah menyatakan begini, kalau saya diperiksa oleh Alkitab dan saya ditemukan kesalahan berdasarkan Alkitab, saya rela. Tetapi kalau saudara memeriksa saya tanpa menemukan, tanpa menggunakan Alkitab, dia berdiri teguh. Tidak sekali-kali. Tuhan, tolonglah aku. Ini prinsip filosofis. Mengapa mengapa hamba Tuhan gampang pindah-pindah teologi? Kemarin bicara A, hari ini B, beda lagi. Kenapa? Enggak filosofis. Mengapa unstable? Ya. Dia khotbah di gereja A, dia teologinya menjadi gereja A. Dia khotbah di gereja B, teologinya menjadi gereja B. Dia seminar di teologi di gereja C, teologinya berobat C. Teologi bunglon. Ini teologi bunglon. Kenapa? Tidak memiliki pendirian filosofis Kristen. Tidak teguh. Ya. 6. Filsafat adalah satu pendekatan yang sangat sesuai untuk membangun komunikasi
dengan orang-orang yang tidak seiman. Dan ini sudah saya alami, sedang saya alami. Saya banyak sahabat pada waktu saya membuat riset di lembaga ideologi Pancasila, ideologi bangsa Indonesia di kantor presidenan. Saya ke sana, lalu saya bertemu dengan orang-orang yang berbeda agama tapi sebangsa, yang kami dipertemukan dengan ideologi Pancasila. Dipertemukan dengan ideologi Pancasila, kami bisa berbicara bebas karena filsafat Pancasila itu adalah bahasa pergaulan, bahasa komunikasi kami. Wah, menarik sekali. Kalau di Indonesia antar sesama warga negara, bahasa komunikasinya bahasa Pancasila, berketuhanan, berkemanusiaan atau berperikemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, berkeadilan, maka bahasa-bahasa percakapan apapun antara warga negara Indonesia itu bahasa peaceful, bahasa damai. Dan itu baru filosofi ideology of Pancasila. Ya. Dan ada filsafat itu kan kebenaran universal. Sehingga membicarakan filsafat itu sama dengan mendialogkan, membicarakan kebenaran-kebenaran untuk semua orang. Menembus batas-batas budaya, ekonomi, geografi, agama sekalipun. Menembus. So, memang kita sepatutnya belajar filsafat. Okay. Demikianlah presentasi saya. Materi yang kedua ini.